Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Lidayanan Hikmah dengan NIM 112411372. Pada hari ini izinkan saya membahas topik mengenai PKWT atau PKWTT sebagai tugas akhir ujian semester saya pada hari ini. Melalui tugas video ini, saya hanya ingin menyampaikan ringkasan singkat atau pesan yang ada dalam video ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas. Jadi, apa itu PKWT dan PKWTT? PKWT adalah perjanjian kontrak waktu tertentu. Jadi, PKWT ini digunakan dan disepakati dalam waktu sementara. Biasanya, PKWT ini dapat diperpanjang 1 kali sesuai dengan perjanjian tertentu. Jadi, kalau PKWTT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Contohnya, seperti perusahaan yang ingin mengangkat karyawan menjadi karyawan tetap. Jadi, PKWT ini adalah perjanjian kerja tanpa batas waktu tertentu, tanpa adanya perjanjian kontrak. Kemudian di slide selanjutnya ada syarat subjektif PKWT. Jadi, syarat objektif PKWT ini berkaitan dengan subjek atau orang-orang yang membuat perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan. Nah, kesepakatan subjektif ini mencangkup kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, pemberi pekerja dan pekerja untuk mengandalkan perjanjian kerja tersebut secara sukarela tanpa paksaan. Yang kedua ada kecakapan berlangsung. Jadi, kemampuan atau kecakapan hukum dari para pihak ini membuat perjanjian, artinya baik pekerja maupun pengusaha harus memiliki kemampuan legal untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak sedang di bawah pengaruh hukum yang membatasi, misalnya belum dewasa atau tidak waras. Nah, itikat baik dari kedua pihak dalam berunding dan menyepakati kontrak, sehingga tidak ada kesepakatan yang keliru atau menipu. Jadi, kalau misalnya syarat subjektif ini nggak dipenuhi, maka PKWT dapat dibatalkan secara tidak sah dan secara tidak sah secara hukum. Singkatnya itu, syarat subjektif PKWT menekankan pada adanya persetujuan yang sah dan kecakapan hukum dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja tertentu. Kemudian slide selanjutnya ada syarat objektif. Nah, syarat objektif ini yang pertama harusnya ada perjanjian pekerjaan yang tetap. Contohnya, pekerjaan yang bersifatnya sementara atau selesai sekali. Pekerjaan ini jenisnya harus jelas dan sifatnya. Contohnya kayak pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu dan gak permanen. Contohnya kayak proyek, musiman, atau pekerjaan baru yang masih dalam tahap percobaan. Nah, kalau misalnya syarat objektif ini gak dipenuhi, maka PKWT batal demi hukum dan dianggap gak sah dari awal. Dengan kata lain, pekerjaan yang menjadi objek PKWT harus tegas, jelas, dan sesuai dengan aturan jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk perjanjian waktu tersebut. Selanjutnya ada hubungan kerja. Nah, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang terjadi berdasarkan perjanjian kerja. Jadi, secara hukumnya itu, hubungan kerja memiliki 3 unsur pokok, yaitu adanya pekerjaan yang dilakukan pekerja, adanya upah yang diterima pekerja sebagai balas jasa, dan adanya perintah dari pengusaha kepada pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian hubungan kerja ini bisa terbentuk ketika pekerja meningkatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dan pengusaha berjanji untuk mempekerjakan pekerja serta membayar upah dari para pekerja tersebut. Jadi, pada intinya, hubungan kerja adalah ikatan hukum yang muncul setelah adanya kesepakatan atau perjanjian antara pekerja dan pengusaha, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Hubungan ini dapat menciptakan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan pekerjaan dan upah, serta kewajiban bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah. Dengan demikian, hubungan kerja adalah fondasi dasar yang mengatur interaksi kerja antara pekerja dan perusahaan secara hukum, berada dengan hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan kedudukan hukum yang setara. Kemudian
ada relevasi PKWT dengan hubungan kerja. Nah, PKWT ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi, kontrak kerja antara pekerja dan pengusahaan yang berlaku untuk waktu tertentu atau sampai pekerjaan ini selesai. PKWT ini mengatur hubungan kerja yang bersifat sementara. Contohnya kayak pekerjaan proyek, musiman, atau pekerjaan yang nggak permanen sekalipun. Kalau misalnya hubungan kerja dengan PKWT berarti adanya perjanjian kerja yang meningkatkan kedua belah pihak untuk jangka waktu terbatas dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Hubungan kerja ini berakhir otomatis apabila kontrak atau pekerjaan selesai tanpa proses PHK formal seperti pada PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi, dalam konteks hubungan kerja, PKWT adalah format perjanjian yang mengatur hubungan kerja untuk durasi terbatas sesuai dengan jenis pekerjaan yang bersifat sementara. Nah, berikut ini merupakan dokumen PKWT. Nah, jadi dokumen ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya dengan fokus pada para pihak, jenis pekerjaan, durasi, hak, dan kewajiban. Nah, pada bagian pertama ini ada judulnya, kemudian ada nomor perjanjian. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Jadi ini adalah analisis dari praktek PKWT di Indonesia. Nah, jadi PKWT atau yang biasa disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia ini secara normatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Tapi pelaksanaan di lapangan seringkali belum sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis, khususnya terkait keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Di dalam keadilan, PKWT ini seringkali cenderung hanya menguntungkan bagi pihak pengusaha dan memberikan fleksibilitas tenaga kerja. Tapi sayangnya, menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi pekerja. Contohnya, ketidakpastian perpanjangan kontrak dan perlakuan yang tidak adil dalam hak-hak pekerja. Hal ini sangat menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif, yakni ketidaksetaraan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik PKWT. Nah, dalam transparansi, penyusunan dan pelaksanaan kontrak PKWT seringkali banyak terjadi masalah. Banyaknya pekerja merasa kurang memahami isi kontrak karena minimnya penjelasan dari perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban mereka. Ini sudah sangat jelas bahwa bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang menuntut keterbukaan dan kejujuran dalam kontrak kerja agar hubungan kerja bisa berjalan dengan adil dan profesional. Tanggung jawab ini secara hukum, perusahaan harus bertanggung jawab memberikan hak pekerja sesuai dengan ketentuan seperti jaminan sosial dan upah. Tapi pelaksanaan tanggung jawab ini kadang kurang optimal. Bahkan ada praktik penyalahgunaan PKWT sebagai alat untuk menghindari kewajiban hukum terhadap pekerja tetap. Tanggung jawab etis perusahaan juga mengharuskan menjamin perlindungan hak pekerja meskipun kontrak bersifat sementara. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan PKWT di Indonesia ini secara prinsip dapat memenuhi aspek etika dan hukum bisnis jika dijalankan sesuai dengan aturan dan dengan komitmen tinggi terhadap keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Namun kenyataannya praktik menunjukkan bahwa PKWT cenderung merugikan pekerja karena seringkali disalahgunakan oleh perusahaan untuk fleksibilitas tanpa perlindungan cukup bagi pekerja. Karena itu perlu adanya pengawasan dan penekanan hukum yang lebih ketat serta peningkatan transparansi kontrak agar PKWT ini benar-benar memenuhi prinsip etika bisnis dan hukum ketenagakerjaan. Jadi nggak masalah kalau misalnya dijalankan secara etis dan sesuai hukum, tapi praktiknya di lapangan masih banyak menyimpang dan merugikan pekerja terutama dari sisi keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
apabila masih ada kekurangan dan bahasanya yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.